Jika kamu menemukan pesan ini, jangan abaikan. Karena ini bukan kebetulan. Ini adalah sinyal yang dikirim langsung oleh semesta untuk melindungi kamu dari seseorang yang diam-diam sedang mendekat. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, penjagamu bilang jangan skip, karena pesan ini bukan kebetulan. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu The Wheel of Fortune memperlihatkan dengan jelas bahwa pertemuan kamu dengannya bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan bagian dari siklus besar yang sedang diuji oleh semesta. Sebuah proses yang dirancang untuk menguji kekuatan, ketahanan, dan kebijaksanaanmu dalam menghadapi dinamika kehidupan dan hubungan. Kamu mungkin merasa bahwa kehadiran dia datang pada waktu yang sangat tepat, seperti jawaban dari doa-doamu yang selama ini kamu panjatkan di dalam hati, atau seperti takdir yang sedang menuntunmu menuju sebuah pengalaman yang paling penting dalam perjalanan hidupmu. Saat kamu sedang merasa sendiri, saat kamu sedang merasa rapuh dan penuh keraguan, saat kamu sedang mencari makna dari sebuah hubungan, dari sebuah ikatan emosional yang mampu memberi kedalaman dan arti baru dalam hidupmu, pada saat itulah dia muncul. Kamu mungkin merasakan bahwa roda ini berputar dan membawanya ke hadapanmu, seakan-akan semua kejadian ini adalah sebuah keajaiban, sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Dan mungkin saja kamu merasa bahwa inilah saatnya kamu mendapatkan sesuatu yang selama ini kamu cari. Cinta, perhatian, pengakuan, dan kehangatan dari seseorang yang tampaknya cocok dan pas untukmu. Namun kamu perlu menyadari dan memahami bahwa roda keberuntungan ini tidak hanya sekadar membawa keberuntungan dan kebahagiaan. Roda ini juga membawa ujian berat yang tersembunyi di balik wajah yang tampak berseri dan penuh harapan. Ujian yang kadang dibungkus dalam bentuk yang sangat menggoda, menarik, dan sulit untuk diabaikan. Kadang, roda keberuntungan ini tidak hanya mengantar sesuatu yang baik, tetapi juga membawa cobaan dan tantangan yang besar, yang bisa membuatmu terjebak dalam keadaan yang sulit dipahami, bahkan sulit dihindari. Karena itu, kamu harus berhati-hati dan tidak terlalu cepat tersentak oleh keindahan dan janji-janji manis yang dia tawarkan. Saat kamu mulai merasa bahwa inilah jawaban dari doa-doamu, bahwa inilah saat yang selama ini kamu tunggu-tunggu, kenyataannya bisa sangat berbeda dari apa yang tampak di permukaan. Karena kadang, roda keberuntungan ini membawa pelajaran yang sangat berat, yang dalam prosesnya bisa membuatmu merasa terombang-ambing dan kehilangan arah. Hadirnya dia seperti Page of Pentacles, membawa penawaran, janji-janji, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam gambaran ini, dia mungkin berbicara tentang hubungan yang akan berkembang secara serius, membicarakan mimpi-mimpi besar yang sejalan denganmu, atau bahkan memberi perhatian yang tampak tulus dan penuh arti, sehingga kamu merasa bahwa kamu sedang dipilih dan dihargai secara khusus. Ia memberi perhatian yang tampaknya tulus, seolah-olah ingin membangun sesuatu yang nyata dan berkelanjutan bersama kamu, sesuatu yang akan memberi kebahagiaan dan rasa aman. Tapi, di balik semua itu, hati-hati. Karena semua itu bisa saja hanyalah bagian dari fase awal manipulasi dan permainan yang dirancang dengan sangat matang. Seperti anak magang yang sedang belajar mengendalikan permainan, dia ingin tahu sejauh mana kamu bisa dia bentuk, arahkan, dan kuasai. Dia ingin melihat seberapa besar kepercayaan dan ketergantunganmu terhadapnya, dan seberapa dalam kamu bersedia mengikuti arahan dan keinginannya. Semua janji manis, mimpi indah, dan harapan masa depan yang dia tawarkan mungkin hanyalah umpan yang sengaja dibuat untuk membuatmu merasa nyaman dan yakin. Padahal sebenarnya dia sedang menguji batas kekuatan dan kelemahanmu. Dan juga menguji seberapa besar kamu bisa dikendalikan. Lalu muncul Eight of Swords. Sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa saat kamu terlalu larut dan terbuai dalam energi dia, kamu akan mulai kehilangan arah dan kebebasan.
Kamu mungkin mulai mempertanyakan keputusanmu sendiri, mempertanyakan intuisi, dan meragukan kepercayaan dirimu sendiri. Kamu akan merasa terjebak dalam situasi yang sulit, seolah-olah kamu tidak punya pilihan dan harus mengikuti apa yang dia mau, meskipun di dalam hati kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu mungkin merasa bahwa kamu tidak mampu keluar dari keadaan ini, bahwa kamu harus menunggu dan bertahan, meskipun hati kecilmu menyadari bahwa kamu sedang berada dalam jerat yang tidak kasat mata dan sulit dilihat orang lain. Kamu tidak sadar bahwa kamu sedang berada dalam perangkap yang halus dan perlahan-lahan dibuat oleh dia, sehingga kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang dikendalikan secara perlahan dan diam-diam. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu masih memiliki kendali dan kekuatan, tetapi kenyataannya kamu sedang berada dalam keadaan yang sangat rentan dan mudah untuk diubah arah dan keputusannya. Kemudian muncullah The Magician, kartu yang sangat kuat dan penuh kekuatan, tetapi juga mengandung bahaya besar jika disalahgunakan. Orang ini memiliki kemampuan dalam kata-kata, penampilan, dan caranya membawakan diri, sehingga mampu membuat kamu terpukau, percaya, dan merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang memahami kamu dan mampu memenuhi kebutuhan terdalammu. Dia bisa membuat kamu merasa bahwa dia adalah jawaban dari semua doa-doamu, bahwa dia adalah orang yang paling sesuai dan paling cocok untukmu. Tapi inilah poin pentingnya. Semua yang dia tampilkan dan sampaikan hanyalah sebuah ilusi yang dirancang dengan sangat mahir dan cerdas. Dia adalah penyihir dalam arti yang sebenarnya, tapi bukan dalam bentuk sihir mistik, melainkan dalam kemampuannya untuk membentuk kenyataan dan memanipulasi persepsimu tentang dia agar sesuai dengan keinginannya. Dia tahu cara memanfaatkan kelemahanmu, kepercayaanmu, dan keinginanmu, lalu memanfaatkannya untuk mengendalikan situasi secara tersembunyi dan halus. Dia mampu membuatmu merasa bahwa dia adalah orang yang terbaik, paling mampu dan paling mengerti kamu, padahal semua itu hanyalah permainan dan trik yang dia ciptakan untuk menjeratmu. Di balik semua itu, hadir pula The Empress, sebagai gambaran dari dirimu sendiri. Kamu adalah sosok yang penuh energi, penuh cinta, dan kemampuan untuk menciptakan kenyamanan, kehangatan, dan kedamaian dalam hubungan. Kamu memiliki kekuatan besar dalam dirimu, kemampuan untuk mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan menjaga hubungan agar tetap harmonis dan penuh makna. Tapi justru karena itulah kamu menjadi sasaran empuk orang-orang seperti dia. Dia melihatmu sebagai ladang energi yang melimpah, sumber cinta dan perhatian yang tidak terbatas. Dan dia memanfaatkan hal itu sepenuhnya. Dia tahu bahwa kamu adalah orang yang siap mencintai dan memberi tanpa syarat. Sehingga dia mencoba memanfaatkan kelembutan dan kebaikan hatimu untuk kepentingannya sendiri. Dia tidak datang untuk mencintai secara tulus dan menyayangi kamu apa adanya, melainkan untuk memanfaatkan energi positif yang kamu berikan dan menguras semua sumber daya emosional, mental, serta spiritualmu. Orang ini juga membawa energi King of Wands, sosok yang percaya diri, penuh ambisi, dan tampak seperti seorang pemimpin yang menginspirasi. Tapi, di balik pesona dan kekuatannya itu, dia sangat mementingkan diri sendiri dan ingin mendapatkan kekaguman serta pengakuan dari orang di sekitarnya, terutama dari kamu. Dia ingin mendapatkan perhatian dan kekuasaan, ingin dikagumi, dipuja, dan diikuti. Jika kamu tidak memenuhi ekspektasinya, atau jika kamu tidak menunjukkan kekaguman dan rasa hormat yang cukup, dia akan membuatmu merasa kecil dan tidak berarti. Bahkan, dia bisa meninggalkanmu tanpa peringatan, meninggalkan luka dan kekecewaan yang mendalam di hati yang selama ini kamu percayai dan cintai. Dia ingin merasa di atas dan mengendalikan jalan hubungan ini, menentukannya sesuai keinginan dan kebutuhannya, bukan berdasarkan kesetaraan dan saling pengertian. Namun semesta tahu bahwa kamu bukanlah orang yang lemah dan mudah terpengaruh. Munculnya strength adalah tanda bahwa kamu memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Kekuatan untuk bertahan, menolak, dan menentang segala godaan dan manipulasi yang datang kepadamu. Tapi, kamu harus tahu bahwa kekuatan ini bukan untuk menahan luka dan ketidakadilan,
melainkan untuk membebaskan diri dari keterikatan yang tidak sehat dan merusak. Gunakan kekuatan itu untuk bangkit, menyembuhkan luka, dan melangkah ke arah yang lebih baik dan penuh kedamaian. Jangan gunakan kekuatanmu untuk bertahan dalam hubungan yang menyakitkan dan tidak membahagiakan dirimu sendiri, karena kekuatan sejati adalah untuk membebaskan dan memperkuat dirimu sendiri, bukan untuk mempertahankan sesuatu yang justru merusak dan mengekang. Dan akhirnya muncul peringatan utama dari semesta, Seven of Swords. Ini adalah tanda yang sangat penting bahwa ada kebohongan besar dan niat tersembunyi yang sedang disembunyikan. Dia tidak jujur dan mungkin saja menyembunyikan status aslinya, niatnya, atau bahkan hubungan lain yang sedang dia jalani secara diam-diam. Dia bisa saja mengambil sesuatu darimu, baik energi, uang, waktu, kepercayaan, maupun keikhlasanmu, lalu pergi begitu saja ketika dia merasa sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia memanfaatkan kepercayaan dan kebaikanmu, lalu mengkhianati dan meninggalkan luka yang dalam. Bisa saja dia sedang mencari pelarian dari kenyataan hidupnya sendiri, atau hanya sekadar memanfaatkan kamu sebagai tempat pelarian dan pelampiasan emosionalnya tanpa bertanggung jawab. Yang pasti, dia tidak transparan dan tidak jujur tentang niat dan langkah-langkah sebenarnya yang dia lakukan, sehingga kamu tidak menyadari bahwa selama ini kamu sedang menjadi korban dari sebuah permainan yang sangat licik dan penuh tipu daya. Jadi niat sebenarnya dari kedatangannya ke dalam hidupmu adalah untuk mencari keuntungan emosional dan energi dari seseorang yang dia tahu sangat kuat, penuh cinta dan terlalu baik untuk dicurigai. Dia ingin memetik sebanyak mungkin dari dirimu, rasa hormat, kepercayaan, kasih sayang, pengorbanan, dan energi positif yang kamu berikan, tanpa mau bertanggung jawab atas dampak dan luka yang akan dia tinggalkan. Dia memanfaatkan energi dan kepercayaanmu, lalu meninggalkan luka dan kekecewaan yang mendalam. Dan kadang-kadang tanpa kamu sadari, dia sudah menghilang dari hidupmu tanpa jejak. Ketika semuanya terbongkar dan kenyataan mulai terungkap, kamu akan menyadari bahwa dia datang bukan untuk menyembuhkan dan membangun hubungan yang tulus, melainkan untuk memanfaatkan dan meninggalkan luka yang dalam dan sulit disembuhkan. Itulah gambaran panjang tentang niat dan perjalanan hubungan yang penuh tipu muslihat ini. Sebuah ujian besar yang diberikan oleh semesta agar kamu mampu belajar, mengenali siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya datang untuk mencari keuntungan semata. Kamu harus tetap teguh dan sadar bahwa kekuatan utama ada di tanganmu sendiri, untuk menolak segala bentuk manipulasi dan menjaga hati tetap suci serta utuh. Karena pada akhirnya, kekuatan dan kebijaksanaan ada dalam dirimu. Hanya dengan mengenali niat asli orang-orang di sekitarmu, kamu bisa melangkah maju dan memilih jalan yang benar-benar sesuai dengan jati dirimu dan takdirmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan yang tidak sehat dan penuh tipu daya. Dan selalu ingat bahwa semesta memberikan ujian agar kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu menjaga hati dari segala godaan dan manipulasi yang datang dari luar. Apa tujuan dia sebenarnya? Tujuan dia sebenarnya jauh lebih kompleks dan tersembunyi jauh dari apa yang tampak di permukaan. Dari luar, mungkin dia tampak seperti seseorang yang hanya ingin dekat denganmu karena rasa suka, kekaguman, atau bahkan karena ketertarikan pada hubungan yang lebih serius dan penuh komitmen. Tapi jika kamu benar-benar membaca dan merenungi energi dari kartu-kartu ini secara menyatu dan mendalam, akan terlihat bahwa niat dan motivasi di balik kehadirannya jauh lebih rumit dan penuh kepentingan pribadi yang tidak selalu tampak nyata di mata kasat. Karena kenyataannya, apa yang tampak dari luar hanyalah sebuah lapisan tipis, sebuah penutup dari motif yang sebenarnya tersembunyi di balik layar. Dia datang ke dalam hidupmu bukan hanya untuk sekadar mencari pasangan atau sekadar ingin berbagi kebahagiaan dan cinta. Tujuan sebenarnya jauh lebih dalam dan tersembunyi, yakni untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari dirimu, entah itu secara emosional, spiritual, maupun material. Dia mungkin memandangmu sebagai sumber energi yang melimpah,
sebagai ladang yang subur tempat dia bisa menanamkan niat dan rencananya tanpa harus mengorbankan terlalu banyak. Page of Pentacles menunjukkan bahwa dia sedang membangun atau mengembangkan sesuatu dalam hidupnya. Mungkin mimpi-mimpi, tujuan, atau proyek tertentu. Dan kamu dianggap sebagai kesempatan belajar, atau bahkan sebagai alat bantu dalam proses itu. Kamu bisa saja dianggap sebagai batu loncatan, sebagai jalan pintas, atau sebagai sesuatu yang bisa dia manfaatkan untuk mencapai ambisinya sendiri, tanpa harus benar-benar terikat secara emosional dan tulus. Sayangnya, dari sudut pandang energi ini, dia tidak datang sebagai pasangan yang setara dan saling melengkapi dalam sebuah hubungan yang sehat. Ia datang sebagai seseorang yang melihatmu sebagai batu loncatan, sebagai sebuah alat bantu yang bisa dimanfaatkan demi keperluannya sendiri. Ia tidak melihatmu sebagai pribadi yang utuh, sebagai seseorang yang layak mendapatkan cinta dan perhatian yang tulus dan seimbang. Melainkan, dia melihatmu sebagai peluang yang bisa dia tanam, manfaatkan, lalu buang jika sudah tidak lagi dibutuhkannya. Dengan kata lain, motifnya bukanlah saling memberi dan menerima, tetapi lebih kepada bagaimana dia bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari keberadaanmu tanpa harus memberikan sesuatu yang setara. Dengan hadirnya The Magician, niat dan motif dia menjadi semakin jelas dan mengerikan. Dia bukan hanya mencari cinta, melainkan juga mencari kendali. Dia ingin tahu sejauh mana dia bisa mempengaruhi dan mengendalikan hati, pikiran, dan persepsi kamu. Dia ingin menguji kekuatannya untuk mengubah dan membentuk kamu sesuai keinginannya, agar kamu menjadi orang yang secara emosional dan mental mengikuti arahnya. Ini bukan cinta yang sehat dan tulus, melainkan bentuk manipulasi yang sangat canggih dan terencana. Dia merasa semakin kuat dan berkuasa saat kamu mulai bergantung padanya, saat kamu mulai mempercayai apa yang dia sampaikan, dan saat kamu merasa bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mampu memahami dan memenuhi kebutuhanmu. Dia menikmati proses ini dan merasa bahwa kekuasaannya atasmu semakin besar, membuatnya merasa lebih superior dan lebih berkuasa dalam permainan ini. Eight of Swords menambah konfirmasi bahwa salah satu tujuan utama dia adalah membuat kamu merasa tidak berdaya dan terjebak. Secara perlahan, dia ingin mengaburkan batas antara pikiranmu dan pikirannya sendiri, sehingga kamu mulai mempertanyakan kenyataan, mempertanyakan intuisi, dan kepercayaan dirimu sendiri. Dia ingin membuatmu percaya bahwa tidak ada jalan keluar lain, bahwa kamu harus bergantung padanya, dan bahwa hanya dia satu-satunya tempat kamu bisa bersandar. Pada akhirnya, dia ingin mengendalikan pikiran dan perasaanmu secara penuh, sehingga kamu tidak lagi mampu berpikir jernih dan rasional, melainkan mengikuti arus yang dia buat. Ini adalah bentuk kekuasaan yang sangat halus dan licik, yang membuat kamu merasa terperangkap dalam sebuah ilusi yang sulit diungkap dan dihindari. Kemudian, dengan kehadiran Seven of Swords, semuanya menjadi semakin terbuka dan mengerikan. Ada niat tersembunyi yang tidak diakui secara langsung oleh dia. Sebuah niat yang lebih dari sekadar ingin membangun hubungan yang sehat dan tulus. Bisa jadi, dia sudah memiliki hubungan lain, atau ada motif finansial yang dia sembunyikan, atau mungkin dia hanya ingin melihat sejauh mana dia bisa menguasai kamu tanpa harus terikat secara resmi. Bahkan, bukan tidak mungkin dia menjalankan permainan ganda. Di satu sisi memberi harapan dan membangun citra positif, di sisi lain menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Dia sedang melakukan strategi dan taktik tertentu untuk memastikan bahwa dia bisa keluar saat dia merasa sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, tanpa harus bertanggung jawab dan tanpa menanggung konsekuensi apapun. Ironisnya, kamu yang selama ini terlihat sebagai sosok The Empress, seseorang yang penuh dengan cinta, penuh empati, penuh stabilitas, dan daya tarik, justru menjadi sasaran utama dari rencana licik ini. Kamu adalah orang yang penuh kelembutan, yang mampu memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi orang di sekitarmu, dan kamu juga memiliki energi yang subur, penuh cinta, dan perhatian. Tapi inilah yang menjadi masalah besar.
Dia tidak datang untuk mencintaimu secara tulus dan penuh kejujuran. Dia datang untuk mengambil semua energi positif itu, lalu memanfaatkannya untuk memperbesar dunianya sendiri. Kamu adalah sumber kekuatan dan energi yang melimpah baginya, dan dia tidak akan ragu untuk menguras semuanya tanpa merasa bersalah, tanpa memperhatikan dampak dan konsekuensi yang akan kamu alami. Selain itu, kehadiran King of Wands dan Strength memperkuat gambaran bahwa dia adalah sosok yang dominan dan sangat ambisius. Dia datang sebagai sosok yang percaya diri, penuh semangat, dan ingin menjadi pusat perhatian. Dia ingin mendapatkan kekaguman dan pengakuan dari orang di sekitarnya, terutama dari kamu. Dia ingin menjadi pusat fokus dan mengendalikan situasi agar sesuai dengan keinginannya. Kalau kamu terlalu kuat dan tidak bisa dikendalikan, dia merasa terancam dan kehilangan kendali. Tapi jika kamu terlalu tunduk dan mengikuti semua keinginannya, dia akan terus bermain dan memanfaatkan kelemahanmu, hingga kamu merasa kelelahan dan kehilangan arah. Dia ingin menguasai, bukan untuk membangun bersama, melainkan untuk mendominasi dan mengendalikan sepenuhnya. Namun semesta tahu bahwa kamu bukanlah orang yang lemah dan mudah terjebak dalam permainan manipulatif. Munculnya kartu Strength adalah tanda bahwa kamu memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Kekuatan untuk bertahan, menolak, dan melawan segala godaan dan tipu daya yang datang. Kamu memiliki kekuatan untuk bangkit dan menyelamatkan dirimu sendiri dari hubungan yang tidak sehat dan merusak. Jangan gunakan kekuatan itu untuk tetap bertahan dalam hubungan yang menyakitimu, tetapi gunakan untuk membebaskan dan memperkuat dirimu sendiri. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menyembuhkan luka, melepaskan keterikatan yang tidak sehat, dan melangkah ke arah yang lebih tinggi dan penuh kedamaian. Dan yang paling penting, ada peringatan dari semesta yang sangat krusial. Seven of Swords. Ini adalah tanda bahwa ada kebohongan besar dan niat tersembunyi yang sedang disembunyikan. Dia tidak jujur dan tidak transparan. Bisa jadi dia menyembunyikan hubungan lain, niat aslinya, atau bahkan motif finansial yang dia rahasiakan dari kamu. Dia bisa saja mengambil sesuatu dari dirimu, baik energi, uang, waktu, kepercayaan, maupun keikhlasanmu, lalu pergi begitu saja saat dia merasa sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia memanfaatkan kepercayaan dan kasih sayangmu, lalu meninggalkan luka, kekecewaan, dan trauma yang mendalam. Dia mungkin sedang mencari pelarian dari kenyataan hidupnya sendiri, atau hanya sekadar memanfaatkan kamu sebagai tempat pelarian sementara dari masalah hidupnya sendiri, tanpa mau bertanggung jawab atas konsekuensinya. Semua gambaran ini menunjukkan bahwa niat dan tujuan utama dia sangat jauh dari apa yang tampak di permukaan. Dia datang bukan untuk menciptakan hubungan yang sehat dan penuh cinta, tetapi untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan dari energi dan kepercayaanmu, lalu meninggalkan luka dan kehancuran. Oleh karena itu, kamu harus lebih jeli dan bijaksana. Jangan sampai terbuai oleh penampilan dan kata-kata manis yang dia tampilkan. Karena di balik semua itu ada motif yang tersembunyi dan niat yang tidak jujur. Kamu harus mampu mengenali siapa dia sebenarnya. Apakah dia orang yang tulus dan baik, atau hanya pelaku manipulasi yang ingin mengejar keuntungan pribadi tanpa peduli terhadap perasaan dan kesejahteraanmu. Ingatlah bahwa kekuatan utama ada di tanganmu sendiri. Hanya dengan mengenali niat dan motif asli orang-orang di sekitarmu, kamu bisa melangkah maju dan memilih jalan yang sesuai dengan jati diri dan takdirmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam permainan yang penuh tipu daya dan manipulasi, karena setiap ujian dari semesta adalah untuk menjadikanmu pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu menjaga hati dari segala godaan, kebohongan, dan niat buruk yang tersembunyi. Hanya dengan memahami dan menyadari semua ini, kamu akan mampu melindungi diri dan menjalani hidup yang penuh kedamaian, kejujuran, serta kebijaksanaan. Apakah semua yang dia katakan selama ini hanya bagian dari rencana? Bagaimana cara mengenali sinyal bahaya dari dia sejak awal? Dari awal, kata-katanya terasa meyakinkan. Dia tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuat kamu merasa dipahami,
dibutuhkan, bahkan dicintai. Tapi jika kamu benar-benar mundur sejenak dan melihat semua ucapannya dari awal hingga sekarang, kamu akan mulai sadar ada polanya. Dan pola ini bukan datang dari hati yang tulus, melainkan dari seseorang yang tahu bagaimana memengaruhi pikiran dan perasaanmu demi keuntungan dirinya sendiri. Kartu The Magician menegaskan bahwa dia tidak asal berbicara. Semua yang dia katakan selama ini, baik rayuan, janji, bahkan keluhan, bukan sekadar ungkapan spontan dari seseorang yang sedang jatuh cinta. Tapi lebih tepatnya, seperti seseorang yang sedang menjalankan sebuah rencana besar, yang tersusun rapi, dan setiap kalimatnya dirancang untuk menciptakan efek tertentu dalam dirimu. Dia ingin membuatmu membuka hati selebar-lebarnya, bukan untuk kamu cintai balik, tapi agar dia bisa masuk dan mengambil apapun yang bisa menguntungkannya. Ketika dia bilang kamu berbeda dari yang lain, itu bukan karena kamu benar-benar istimewa di matanya, tapi karena dia tahu itulah kalimat yang paling tepat untuk membuat kamu merasa dipilih. Ketika dia bilang dia ingin masa depan bersamamu, dia sebenarnya belum tentu benar-benar memikirkan itu. Dia hanya tahu bahwa kamu akan semakin terikat secara emosional jika kamu percaya dia serius. Semua itu bukan refleksi dari perasaan sebenarnya, melainkan bagian dari permainan yang sangat halus dan sulit dideteksi. Dan inilah yang membuatnya begitu berbahaya, karena kamu tidak langsung melihat sisi aslinya. Semuanya terasa wajar di awal, perhatian, intensitas, dan pujian yang tak henti-hentinya. Tapi kalau kamu kembali ke titik awal dan mengingat bagaimana semuanya terasa terlalu cepat, kamu akan sadar bahwa sinyal bahaya itu sebenarnya sudah muncul sejak langkah pertama. Ciri-cirinya, dia terlalu cepat membuat kamu merasa spesial, terlalu cepat membicarakan masa depan, terlalu cepat memberi intensitas tinggi, lalu tiba-tiba mulai menarik diri. Seperti roda tak tentu arah, the wheel of fortune, dia memutar energimu, membuatmu merasa naik turun, sampai kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kemudian, saat kamu mulai mempertanyakan ketulusan atau mencoba membicarakan kejelasan hubungan, dia tidak pernah benar-benar memberi jawaban yang jujur. Dia bisa mengalihkan, membuatmu merasa bersalah karena bertanya, atau justru membuat kamu merasa seolah-olah kamu terlalu sensitif. Ini adalah taktik manipulatif yang ditunjukkan melalui Seven of Swords. Dia menyembunyikan sesuatu dan menutupi kebenaran dengan ilusi. Dia tahu bahwa jika kamu tahu kenyataan yang sebenarnya, kamu akan segera pergi. Jadi dia bermain aman, tetap menyuapimu dengan kalimat-kalimat manis yang sudah dipoles, hanya agar kamu tetap tinggal dan tidak beranjak. Dan saat kamu mulai merasa terjebak, tidak bisa pergi karena kamu sudah terlalu dalam, itulah saat Eight of Swords mengambil alih. Kamu merasa seperti kehilangan arah, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kamu masih bisa keluar. Hanya saja, kamu dibuat merasa bahwa kamu tidak bisa, padahal kekuatan itu masih ada dalam dirimu. Dia hanya berhasil menciptakan kabut ilusi, bukan kandang sungguhan. Kalau kamu jeli, kamu bisa mengenali sinyal bahayanya sejak awal. Dia bicara besar, tapi tindakannya minim. Dia membuat kamu tergantung pada validasinya. Dia tidak pernah konsisten. Dia sulit diminta tanggung jawab, tapi pandai melemparkan janji. Kamu merasa lelah secara emosional setelah berinteraksi dengannya, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa. Kamu mulai kehilangan kepercayaan pada intuisi sendiri karena dia selalu membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Semua itu adalah red flag. Dan bukan red flag biasa, tapi tanda nyata bahwa kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak bermain jujur sejak awal. Jadi, semua yang dia katakan sejak awal, kemungkinan besar bukanlah refleksi dari hati yang jujur, tapi bagian dari strategi yang sangat halus. Strategi yang membuatmu membuka semua lapisan perlindungan, menyerahkan kepercayaan, dan pada akhirnya membiarkan dia masuk terlalu dalam sebelum kamu sadar siapa dia sebenarnya. Dan satu hal terakhir, semakin kamu mencoba menebak hatinya, semakin kamu masuk ke dalam permainannya.
Karena yang dia inginkan bukan kejelasan, tapi kendali. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 555 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.